Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sapitri. Pada hari ini akan menjelaskan tentang studi kasus yang ketiga, yaitu materi polymorphism. Pertama-tama pastinya program akan berjalan dari kelas main. Pada tahap 1, program akan memanggil metode tambah buku pada kelas perpustakaan, yang mana tambah buku ini akan menambahkan setiap objek buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi, ke dalam array list buku. Selanjutnya, pada tahap 2, program akan memanggil tambah buku, dan di tahap 2 ini menambahkan objek buku non-fiksi, sedangkan di tahap 1 menambahkan objek buku fiksi ke dalam array list buku. Pada tahap ketiga, program akan memanggil metode tampilkan semua buku di kelas perpustakaan, yang mana pada metode ini akan dipanggil lagi metode tampil info buku, yang mana metode ini akan menampilkan info-info dari objek buku yang telah dibuat. Namun, pada kelas buku fiksi dan buku non-fiksi, maka akan ditambahkan informasi spesifik dari buku tersebut. Seperti pada method of write ini, dia akan memanggil metode tampil info buku dari kelas super untuk menampilkan info-info buku tersebut, lalu ditambahkan dengan informasi spesifik dari buku fiksi, yaitu genrenya. Begitu pula dengan metode tampil info buku di kelas non-fiksi yang di-override dari kelas buku, ini akan memanggil metode tampil info buku di kelas induknya untuk menampilkan info buku dari kelas buku. Lalu ditambahkan dengan informasi spesifik dari kelas buku non-fiksi, yaitu bidang. Lalu pada tahap 4, program akan memanggil metode tambah anggota untuk menambahkan objek dosen di kelas perpustakaan. Lalu pada tahap 5, program juga akan memanggil metode tambah anggota untuk menambahkan objek mahasiswa ke dalam array list anggota. Pada tahap 6, program juga memanggil metode tambah anggota di kelas perpustakaan untuk menambahkan objek anggota umum ke dalam array list anggota. Pada tahap 7, metode akan memanggil tampilkan semua anggota di kelas perpustakaan, di mana pada metode ini juga akan memanggil metode tampil info anggota dari kelas anggota. Pada metode ini akan ditampilkan metode-metode dari anggota. Maka jika yang ditambah adalah objek spesifiknya atau objek anaknya, maka di kelas anaknya nanti akan selain menampilkan info umum seperti yang ada di kelas induknya, maka akan ditampilkan juga informasi spesifiknya jika pada dosen, yaitu ada NIDN dan universitas. Lalu di kelas mahasiswanya juga sama, akan menampilkan informasi dari kelas anggota dan menampilkan informasi spesifik dari kelas mahasiswa. Begitu pula pada kelas umum, selain menampilkan informasi umum dari kelas induknya, dia juga akan menampilkan informasi spesifik dari kelas umum itu sendiri, seperti nomor KTP dan juga pekerjaan. Selanjutnya pada tahap 8, program akan memanggil metode pinjam buku pada kelas perpustakaan, yang mana metode ini akan memproses transaksi peminjaman buku. Lalu pada tahap 9, program akan memanggil metode tampilkan semua transaksi dari kelas perpustakaan. Metode ini juga akan memanggil metode tampil info transaksi di kelas transaksi peminjaman. Pada metode ini, maka akan dicek dulu status transaksinya dan di-print informasi tentang transaksi tersebut. Pada tahap 10, program akan memanggil metode tampilkan semua buku yang ada di kelas perpustakaan. Lalu akan dipanggil lagi tampil info buku dan akan dicek dulu status peminjamannya, lalu baru ditampilkan informasi dari buku tersebut. Pada tahap 11, program memanggil metode kembalikan buku pada kelas perpustakaan, yang mana pada metode ini akan memproses pengembalian buku.
Setelah itu pada tahap 12, program akan memanggil metode tampilkan semua transaksi dari kelas perpustakaan. Pada metode ini juga akan dipanggil metode tampil info transaksi dari kelas transaksi peminjaman. Terakhir yaitu pada tahap ke-13, program akan memanggil metode tampilkan semua buku yang ada pada kelas perpustakaan. Selama jumlah bukunya kurang dari 10, maka akan dipanggil lagi metode tampil info buku dari kelas perpustakaan. Selanjutnya, apa saja perbedaan yang ada pada kode studi kasus kedua dan studi kasus ketiga? Yang pertama yaitu pada kelas buku. Pada kelas buku, di metode tampil info buku, pada studi kasus kedua hanya cek status dari is dipinjam, lalu juga menampilkan info buku, namun info buku yang ditampilkan hanyalah ID buku, judul buku, dan status dari buku. Namun pada SK3, metode tampil info buku menampilkan ID buku, judul, penulis, tahun terbit, dan juga status buku tersebut. Selanjutnya, pada studi kasus kedua, pada kelas buku fiksi yang merupakan anak dari kelas buku, mempunyai atribut jumlah buku fiksi yang diinisialisasikan menggunakan nilai default yaitu 0. Yang atribut ini akan diimplementasikan pada kelas perpustakaan untuk mengetahui berapa jumlah buku fiksi. Namun pada studi kasus yang ketiga, atribut pada kelas buku fiksi hanya ada atribut genre. Selanjutnya, untuk studi kasus kedua, ada setter-getter dari atribut jumlah buku fiksi, yang mana ini akan digunakan untuk mengakses atribut jumlah buku fiksi di kelas perpustakaan. Namun, pada studi kasus ketiga tidak menggunakan setter-getter seperti pada studi kasus yang kedua. Lalu, pada studi kasus yang kedua, tidak dibuat method override yang bernamakan tampil info buku, seperti pada studi kasus yang ketiga. Hal ini dikarenakan pada studi kasus kedua hanya berfokus untuk menambahkan data dan tidak menampilkan semua data yang telah diinput. Lalu pada kelas buku non-fiksi juga sama. Pada buku non-fiksi mempunyai atribut jumlah buku non-fiksi yang diinisialisasikan menggunakan nilai defaultnya. Sedangkan pada buku non-fiksi, atribut yang dimiliki hanyalah bidang saja. Pada studi kasus kedua, terdapat setter-getter untuk mengakses jumlah buku non-fiksi ini pada kelas perpustakaan nantinya. Namun, pada studi kasus yang ketiga, tidak membuat setter-getter jumlah buku tersebut karena sudah diwakilkan dengan atribut jumlah buku di kelas buku. Adapun method override tampil info buku pada kelas buku non-fiksi di studi kasus ketiga tidak digunakan pada studi kasus yang kedua. Hal ini dikarenakan pada studi kasus kedua hanya berfokus untuk menambahkan data saja dan tidak menampilkan informasi data yang telah diinput. Lalu pada kelas dosen, studi kasus kedua, kelas dosen mempunyai atribut yang bernama atribut yaitu selanjutnya pada kelas dosen mempunyai atribut string LIDN dan static integer jumlah dosen. Yang mana pada kelas dosen pada studi kasus ketiga hanya mempunyai atribut string NIDN saja. Lalu pada studi kasus kedua dibuat setter-getter untuk mengakses atribut jumlah dosen pada kelas perpustakaan nantinya. Namun pada studi kasus kedua tidak dibuat setter-getter dari atribut tersebut. Pada studi kasus ketiga, kelas dosennya memiliki method override yaitu tampil info anggota. Yang mana pada studi kasus kedua tidak digunakan metode tersebut. Lalu pada kelas mahasiswa, pada studi kasus kedua, kelas mahasiswa mempunyai atribut string name dan juga static integer jumlah mahasiswa. Yang mana nanti atribut jumlah mahasiswa ini bisa diakses menggunakan setter-getter Selanjutnya kelas mahasiswa, di mana kelas mahasiswa mempunyai atribut string name dan juga static integer jumlah mahasiswa. Sedangkan pada studi kasus ketiga,
kelas mahasiswa hanya memiliki atribut string name. Lalu pada studi kasus kedua, dibuat pula setter-getter untuk mengakses atribut jumlah mahasiswa di kelas perpustakaan. Sedangkan pada studi kasus 3 tidak, karena jumlah dari mahasiswa telah diwakilkan oleh atribut jumlah anggota di kelas anggota. Lalu ada metode override pada kelas mahasiswa yang untuk menampilkan info dari mahasiswa itu sendiri. Sedangkan pada studi kasus kedua, tidak dibuat metode override tersebut. Selanjutnya, pada kelas perpustakaan terdapat perbedaan di studi kasus kedua dan juga studi kasus ketiga. Pada studi kasus kedua, array yang digunakan untuk mengisi objek buku fiksi dan buku non-fiksi, dosen, mahasiswa, dan umum itu dibuat terpisah. Sedangkan untuk studi kasus ketiga, semua subkelas dimasukkan ke dalam array yang bertipekan sama. Misalnya untuk kelas buku fiksi dan buku non-fiksi dimasukkan ke dalam array buku, dan juga kelas objek dan juga objek mahasiswa dan dosen serta umum dimasukkan ke dalam array anggota. Selanjutnya terdapat perbedaan pada metode tampilkan semua anggota di kelas perpustakaan SK2 dan juga SK3. Yaitu pada SK kedua seperti yang dapat kita lihat sekarang, tampil info anggota itu harus dipanggil terpisah berdasarkan jenis anggotanya, karena array yang dibuat pun terpisah. Sedangkan pada studi kasus ketiga, semua anggota dapat disimpan di dalam satu array anggota, sehingga cukup menggunakan satu loop saja untuk memanggil tampil info anggota. Begitu pula dengan metode tampilkan semua buku. Pada studi kasus kedua, metode tampil info buku harus dipanggil terpisah berdasarkan jenis-jenis buku itu sendiri. Namun, pada studi kasus ketiga yang menerapkan polymorphism, tampil info buku tidak dipanggil sesuai dengan tipe bukunya, namun hanya dipanggil menggunakan satu array, yaitu array buku. Selanjutnya, pada kelas perpustakaan, terdapat pula perbedaan antara studi kasus kedua dan juga studi kasus ketiga. Pada studi kasus kedua, metode tambah buku dibuat menjadi metode overloading dengan parameter yang pertama buku fiksi dan juga buku non-fiksi untuk mewakili masing-masing kelas turunan dari kelas buku. Sedangkan pada studi kasus ketiga, hanya perlu dibuat metode tambah buku saja dengan parameter buku. Hal ini dikarenakan buku fiksi dan buku non-fiksi diwakilkan oleh buku. Begitu pula dengan metode tambah anggota, pada studi kasus kedua dibuat menjadi metode overloading dengan parameter dosen, mahasiswa, dan juga umum untuk mewakili masing-masing kelas turunan dari kelas anggota. Namun, pada studi kasus ketiga, metode tersebut tidak dibuat menjadi metode overloading dikarenakan kelas mahasiswa, dosen, dan juga umum telah diwakilkan oleh kelas anggota. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan untuk studi kasus ketiga, yaitu yang pertama, mengapa polymorphism memungkinkan kita menyimpan objek mahasiswa, dosen, dan umum dalam satu array bertipe anggota? Jelaskan dengan konsep OOP yang tepat. Jawabannya, hal ini dikarenakan polymorphism memungkinkan menyimpan objek mahasiswa, dosen, dan umum dalam satu array bertipe array anggota. Karena kelas mahasiswa dan dosen merupakan subkelas dari kelas universitas. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sini. Dosen dan mahasiswa merupakan subkelas dari universitas. Artinya, kelas dosen dan mahasiswa merupakan subkelas tak langsung dari kelas anggota. Dengan begitu, polymorphism dengan konsep OOP memungkinkan objek dari subkelas disimpan di dalam variabel bertipe superkelas yang disebut konsep is a, di mana universitas is a anggota, dosen is a universitas, dan mahasiswa is a universitas, sehingga array anggota dapat menampung objek-objek tersebut karena mereka mewarisi sifat dari anggota dan memenuhi metode yang didefinisikan di superkelas. Dengan demikian, memudahkan manipulasi koleksi objek yang berbeda dengan antarmuka yang seragam. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu metode tampilkan info di-override oleh setiap subkelas dari anggota. Apa yang terjadi jika metode ini tidak di-override dalam subkelas?
Jawabannya yaitu jika metode tampil info anggota tidak di-override di subclass, maka ketika objek subclass, misalnya dosen, dipanggil melalui array anggota, yang dipanggil adalah versi dari superclass, yaitu kelas anggota, bukan versi spesifik, yaitu subclass dari kelas anggota. Pertanyaan yang terakhir yaitu, jika Anda ingin menambahkan jenis anggota baru, misalnya pustakawan, metode apa saja yang perlu Anda tambahkan atau ubah agar sistem tetap fleksibel dan mengikuti prinsip polymorphism? Jawabannya yaitu untuk menambahkan jenis anggota baru yang misalnya pustakawan, maka yang pertama, kelas pustakawan harus extend kelas anggota agar menjadi subclass dari anggota. Lalu di kelas pustakawan ditambahkan metode override tampil info anggota untuk menampilkan informasi spesifik dari kelas pustakawan. Kemudian bisa tambahkan pustakawan ke list anggota melalui metode tambah anggota. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.